Ada yang aneh dengan pergerakan Bitcoin hari ini. Hal yang ditunggu-tunggu, Bitcoin ETF sudah di-approve oleh SEC. Tapi kalau uang receh lihat dari chartnya, Bitcoin sepertinya tidak menunjukkan kenaikan yang cukup impulsif. Ada apakah dengan market? Ataukah ada seseorang yang mengendalikan market agar harga Bitcoin maksimal di angka 31.000? Artinya ada kemungkinan untuk one more dip, teman-teman. Nah, buat kalian yang penasaran bagaimana uang receh itu ngupas untuk semua ini, simak penjelasan uang receh sampai akhir. Dan tentunya buat kalian yang belum subscribe channel uang receh, mari bersama-sama kita dukung channel uang receh dengan klik tombol subscribe-nya. Tanpa berlama-lama teman-teman, kita masuk terlebih dahulu ke berita approve Bitcoin ETF oleh SEC. Nah teman-teman, tepatnya 22 jam yang lalu atau tengah malam kemarin, itu ada berita dari Bitcoin Magazine di mana the SEC has allowed for the launch of the first leverage Bitcoin future ETF in the United States. Nah, uang receh cek di salah satu Twitter terkenal juga, yaitu Watcher Guru, mengabarkan hal yang sama. Just info, SEC approve first leverage Bitcoin future ETF. Nah, ini sebenarnya adalah sebuah sentimen yang sama-sama kita tunggu, teman-teman, tentang kepastian dari Bitcoin ETF, terutama yang mengajukan adalah BlackRock. Terutama banyak perusahaan hedge fund yang ikut di belakang BlackRock untuk mengajukan Bitcoin ETF spot. Nah, karena BlackRock itu punya nama yang cukup besar di Amerika Serikat sana dan mengelola dana hampir 10 triliun US dollar. Artinya kedekatan antara BlackRock dengan SEC itu sudah sangat erat. Hal ini pun dibuktikan tanpa waktu lama, teman-teman. SEC approve first leverage Bitcoin future ETF. Nah, yang membuat hal ini aneh kalau menurut uang receh, just mungkin ini hanya perasaan uang receh saja, teman-teman, adalah kita lihat di chart price action dari Bitcoin, teman-teman. Nah, peningkatan Bitcoin kemarin itu sebenarnya adalah peningkatan yang cukup impulsif after kasus dari SEC versus Binance dan juga Coinbase, dimana kita melihat Bitcoin itu sempat menyentuh week di angka 24.800. After itu kita melihat Bitcoin bergerak cukup major sekali, teman-teman, bahkan sempat menyentuh ke level sekitaran 30 ribuan dan berhasil maintain area 30 ribu dengan cukup bagus sekali. Nah, tidak lain tidak bukan pemicu dari kenaikan harga Bitcoin pertama ini yang cukup impulsif ini adalah berkat Bitcoin ETF yang diajukan oleh BlackRock. Artinya di sini para investor dan para retail itu melakukan gambling, teman-teman, bahwa Bitcoin ETF kalau yang mengajukan BlackRock itu sudah pasti di ACC. Dan tepat sekali apa yang diharapkan oleh retail dan beberapa investor di gambling mereka. Tepat hari ini kita melihat bahwa untuk pengajuan tersebut sudah di-approve oleh SEC. Tapi menurut uang receh pribadi, kenapa uang receh bilang ini kok ada sedikit yang aneh, teman-teman? Pada saat hari ini kita melihat sendiri di sini, tepatnya candle hijau yang lumayan panjang ini, teman-teman, ini adalah pertama kali berita tentang Bitcoin ETF tersebut disetujui atau di-approve oleh SEC. Kita melihat penguatan memang, tapi penguatan tersebut langsung kena rejection di angka 31.400-an. Entah ini dengan sengaja ulah beberapa orang yang ingin menahan harga Bitcoin sampai sekitaran level 31.000, ataukah memang mereka yang membeli Bitcoin di awal di sekitaran 25.000 kemarin waktu crash dengan SEC dan sekarang itu melakukan aksi taking profit di area sini, ataukah memang mereka mungkin dengan nanti masuknya BlackRock ke Bitcoin ETF ini salah satu strategi mereka, teman-teman, untuk membuat hype di pasar dulu. After itu memang harga naik ke sekitaran level 31 ribuan dan after itu bakal ada satu kejatuhan lagi atau satu koreksi yang cukup impulsif lagi
Dan after koreksi itu mungkin mereka baru masuk ke pasar Bitcoin ETF. Artinya memang untuk hari ini menurut Uang Receh pribadi, katalis besar sudah datang ke cryptocurrency. Dengan adanya Bitcoin ETF, kita mengindikasikan bahwa adopsi massal untuk dunia kripto itu akan segera dimulai. Hal ini mendekatkan dengan kripto dengan regulasi teman-teman, dimana kalau Bitcoin disetujui dengan adanya Bitcoin ETF oleh SEC, artinya ini membuka peluang untuk kripto lain bisa masuk ke ranah SEC juga, meskipun sampai hari ini masih cukup berat untuk masuk ke ranah SEC, kecuali Bitcoin, Ethereum, Litecoin, Bitcoin Cash, di mana keempat jenis koin itu jarang sekali atau hampir tidak pernah disenggol oleh SEC, karena SEC menganggap mereka memang benar-benar komoditi teman-teman. Tapi untuk beberapa jenis koin lain kita jangan berharap banyak dulu, karena mungkin ini adalah ladangnya Bitcoin memang untuk diadopsi lebih massal terlebih dahulu. After itu mungkin akan merembet ke altcoin teman-teman. Nah, kita balik bahas tentang keanehannya di mana Bang. Nah, kita akan coba ulas tentang keanehannya teman-teman. Kita sama-sama tahu BlackRock adalah sebuah investasi yang cukup besar atau perusahaan investasi yang mengelola dana besar teman-teman. Orang kalau mengelola dana besar itu tidak mungkin mau dirinya rugi, itu yang pertama. Karena apa? Dia punya capital yang cukup besar. Kalau BlackRock atau sekelas BlackRock mungkin beli Bitcoin di harga 30.000, memang sebenarnya secara capital mereka tidak akan masalah. Tapi secara perusahaan yang dimana tujuan utamanya adalah mencari profit, ada kemungkinan besar ini adalah sebuah hype yang dibangun agar Bitcoin naik dulu ke 30.000. After itu akan ada sentimen negatif, entah itu berita jelek dari kalangan mana lagi, yang akan menjatuhkan harga Bitcoin sekali lagi teman-teman. Entah bisa ke level 25.000 lagi, ataukah bisa jauh lebih deep ke level 20.000 atau under dari 20.000. Just sekali lagi ini hanya perkiraan saja, atau mungkin kita bisa dibilang ini adalah salah satu skenario yang mungkin saja bisa terjadi, dan ini skenario yang sebenarnya cukup make sense kalau menurut Uang Receh. Nanti kebuat kalian yang menurut kalian itu skenario ini tidak mungkin Bang, ini adalah katalis yang besar dan mungkin Bitcoin akan terus melaju ke atas, Uang Receh juga sebenarnya setuju akan hal itu. Tapi kita balik lagi ke orientasi bahwa perusahaan itu pasti cari yang namanya profit teman-teman. Nah, selain itu berdasarkan technical analysis yang Uang Receh lihat di sini, kita melihat di sekitaran tanggal 16 Juni kemarin sebelum Bitcoin melakukan rally yang cukup impulsif ke atas, kita belum melihat koreksi wajar dari Bitcoin teman-teman. Padahal kita sama-sama tahu biasanya Bitcoin itu naik impulsif memang, dan after itu akan ada yang namanya sideways atau konsolidasi. Setelah konsolidasi biasanya akan tertekan sedikit dan after itu baru naik impulsif lagi. Nah, di sini Uang Receh belum melihat Bitcoin itu mengalami koreksi yang impulsif. Meskipun konsolidasi kita sudah lihat di level 30 ribuan, cukup konsolidasi dalam beberapa hari teman-teman. After itu naik lagi ke 31 dan 31.400. Ini merupakan ATH di tahun ini kalau menurut Uang Receh. Ini juga mengindikasikan mungkin kalau kita tarik pakai time frame harian akan terlihat seperti yang namanya double top dalam skema harian teman-teman. Nah, selain itu mungkin ini Bitcoin akan dibawa turun lagi, dan after itu Bitcoin ETF memang sudah dilegalkan, benar-benar dilegalkan. Artinya BlackRock mungkin akan mengambil harga di area sana dan akan membuat hype Bitcoin naik lagi, dan after naik mungkin bisa ke 35.000 atau 45.000 sesuai resisten dari Bitcoin di pergerakan sebelumnya. Nah, mungkin waktu sana BlackRock sudah merasa keuntungannya udah mulai ada yang profit, dan beberapa investor yang invest di BlackRock pun sudah merasa untung dengan adanya Bitcoin ETF. Nah, kita akan coba analisis di time frame harian. Memasuki time frame harian, kita melihat Bitcoin sekarang secara price action belum clear break dari posisi resisten di sekitaran tanggal 13 April tahun 2023,
Dimana kita tahu untuk resisten tersebut memang untuk hari ini sudah berhasil ditembus oleh Bitcoin teman-teman. Artinya ini mengindikasikan all time high untuk tahun ini itu melebihi high di sekitaran tanggal 14 Agustus. Tapi yang kita perhatikan adalah close candle untuk kemarin atau pada saat menembus ke angka 31.400. Untuk close candlenya kembali masuk lagi ke dalam sangkar under dari 31.000 teman-teman. Nah, hal ini bisa mengindikasikan melalui technical analysis terbentuk yang namanya double top. Kalau kita hitung di sini ada top pertama dan yang kedua, untuk top kedua memang lebih high sedikit tapi tidak berhasil close di atas dari resisten level sebelumnya. Nah, ini mengindikasikan double top dan sekali lagi sebenarnya ini mendukung teori yang pertama tadi, di mana ada kemungkinan memang sudah approve dan akan menjadi katalis besar. Uang receh percaya akan hal itu. Tapi sekali lagi company besar mencari profit besar dan tentunya mereka akan selalu berusaha untuk menyerok di harga terbaik yang mereka mau teman-teman. Nah, bisa jadi harga 30.000 adalah harga terbaik yang mereka mau. Bisa juga harga 25.000 atau 20.000 adalah harga terbaik yang mereka mau. Tinggal kita ikuti teman-teman. Kita sebagai seorang trader retail atau kita sebagai seorang pengikut yang secara modal kita jelas kalah jauh, kita hanya mengekor apa yang mereka mau. Bagaimana cara mengecek kita? Sebenarnya candlestick adalah sebuah perumpamaan atau cerita yang paling ideal buat kita melakukan itu teman-teman. Selain itu, sering-sering kita harus membaca yang namanya fundamental juga, karena sekarang ini antara technical sama news atau berita fundamental terutama itu hampir 50-50. Kita nggak bisa ngandelin technical terus. Kadang ada news jelek, semua technical yang kita pakai bahkan resisten-resisten yang menjadi support itu tidak akan berlaku. Tapi kalau kita baca news aja tanpa memperhatikan resisten dan support, kita hanya akan melakukan beli di pucuk teman-teman. Artinya kita harus menggabungkan antara news dengan technical dan bisa mengira-ngira kita harus beli di bagian sebelah mana. Nah, berdasarkan chart ini kita melihat memang Bitcoin belum sekali menemukan yang namanya titik pembalikan sementara atau mungkin koreksi wajar dari peningkatan sejak tanggal 15 Juni lalu teman-teman. Artinya uang receh consider dengan chart seperti ini sebenarnya tidak sehat untuk Bitcoin itu sendiri. Tanpa adanya pelemahan, artinya tidak akan ada yang namanya higher low terbentuk atau yang istilahnya itu step yang lebih baik teman-teman. Karena menurut uang receh masih tetap sama berdasarkan technical analysis yang uang receh percaya untuk sebuah peningkatan itu step by stepnya harus terlalui. Artinya akan membentuk yang namanya higher high dan setelah itu higher low. After itu baru dia akan membuat higher high lagi teman-teman. Nah, berdasarkan di time frame 1 hari juga kita melihat memang resisten ini sebenarnya uang receh percaya itu masih cukup sangat solid bahkan untuk ditembus oleh Bitcoin. Karena apa? Kalau kita geser chartnya ke bagian sebelah kiri teman-teman, kita sama-sama tahu bahwa di area tersebut juga itu merupakan resisten atau titik konsolidasi yang cukup panjang dari pergerakan di sekitar Mei tahun 2022, di mana kita tahu itu berbulan-bulan Bitcoin konsolidasi di area sana sebelum melanjutkan sesi pelemahannya lagi teman-teman menuju ke level sekitaran 17.400-an. Nah, uang receh percaya emang di daerah sini adalah resisten yang cukup major. Kabar baiknya teman-teman di sini uang receh juga meskipun uang receh cukup miris sebenarnya dengan berbagai berita yang ada, yang sekarang kebanyakan berita yang beredar itu adalah soal FOMO Bitcoin, tentang Bitcoin ETF, tentang yang lain sebagainya, dimana kita sama-sama tahu buat kalian mungkin yang sudah terjun lama ke dunia cryptocurrency, dimana sebuah berita itu semakin digoreng, semakin dilebih-lebihkan, semakin marak di internet muncul tentang Bitcoin ETF. Artinya ada agenda besar di balik itu semua. Kita harus percaya hal seperti itu teman-teman. Nah, salah satu yang uang receh anggap keberuntungan adalah kalau teman-teman
resisten ini berhasil di break, uang receh consider untuk Bitcoin itu sendiri akan melaju ke atas dengan cukup kencang. Artinya apa? Uang receh percaya after ini berhasil di break, uang receh tidak melihat resisten yang mengganggu Bitcoin lagi di sekitaran area teratasnya, kecuali di level sekitaran 45 ribuan teman-teman, dimana uang receh juga percaya area 45 ribu itu menjadi titik support become resisten terakhir after kita mungkin bisa break di sekitaran level ya minimal 32.000 33.000 teman-teman. Artinya akan mirip jalan tol mungkin nanti after kita benar-benar berhasil reclaim area 32 ribuan. Nah, tapi sekali lagi kita harus masih tetap pantau yang namanya fundamental, karena Jerome Powell sendiri juga mengatakan untuk tahun ini bakal ada 2 kenaikan suku bunga lagi. Dan setelah uang receh cek di situsnya CME FedWatch, uang receh juga melihat probabilitas bahwa untuk kenaikan suku bunga di sekitaran bulan Juli itu akan ada lagi teman-teman, yaitu ke kisaran 5,25 sampai 5,5%. Nah, di sini mungkin semakin mengokohkan pendapat pertama uang receh bahwa ada keinginan besar atau ada hal besar yang ditutup-tutupi dengan maraknya berita Bitcoin ETF. Kesimpulan dari video ini, untuk sekarang uang receh sarankan kita lihat terlebih dahulu price action seperti apa. Cerita dari candle ini seperti apa teman-teman? Akankah Bitcoin itu berhasil reclaim area ini dan berhasil break di atas area 32.000 atau 31.000 ke atas? Baru kita mungkin akan mengambil opportunity lain untuk menentukan decision terhadap pilihan kita di Bitcoin. Ataukah kita sabar sebentar menunggu Bitcoin turun ke bawah sekitaran level 28.500, kita cek dulu penurunannya impulsif ataukah penurunannya korektif. After dari area sana mungkin kita akan menentukan decision lagi, kita mau akumulasi ataukah kita mau melakukan apa di Bitcoin ini. Dan uang receh juga percaya dari kesimpulan ini nggak ada hedge fund yang tidak mencari keuntungan, baik itu dari investornya ataupun dari apa yang mereka mainkan teman-teman. Karena semakin besar sebuah hedge fund, semakin besar sebuah hedge fund itu mengelola dana, akan semakin besar tanggung jawab mereka untuk mengembalikan dana yang dia kelola ke para investornya. Thank you for watching till the end. See you on the next video.